Dalam seberkas cahaya biru, Hani berjalan ke kota kecil yang disebutkan pria besar itu. Kota kecil itu tidak terlalu jauh dari pegunungan gundukan salju. Segera, dia samar-samar melihat kota sungai salju di Cakrawala. Kota sungai salju kira-kira 4 kali lebih besar dari kota awan elang, tetapi masih hampir tidak memenuhi syarat sebagai kota. Ketika Hani masuk, hari sudah larut dan langit sudah gelap. Hanya menyisakan sedikit orang yang berkeliaran di jalanan. Akibatnya, kedatangan Hani tidak menarik perhatian. Saat Hani berjalan di jalanan, dia perlahan-lahan melepaskan indera spiritualnya. Kalau-kalau ada kultivator jiwa baru lahir yang tersembunyi di dekatnya. Seperti yang dia duga, ada kultivator di kota, tetapi mayoritas dari mereka adalah kultivator tingkat rendah. Yang tertinggi dari kultivator ini adalah kultivator formasi inti yang tersembunyi di halaman sudut barat daya kota. Saat Hani diam-diam menyapu indera spiritualnya ke seluruh kota, tidak ada kultivator yang mendeteksinya sedikit pun. Setelah memastikan bahwa tidak ada ancaman terhadapnya di kota, dia menyembunyikan auranya dan berjalan menyusuri jalan. Sesekali menyapu matanya ke dua sisi, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Segera, dia tiba di persimpangan lebar yang tampaknya menjadi pusat kota. Hani melirik tanda penginapan dan menyipitkan matanya sebelum berhenti. Papan nama itu panjangnya 1 meter dan ditulis dengan kata-kata perak kedatangan yang menyenangkan. Itu adalah nama umum untuk penginapan di Jin Agung. Pasti ada beberapa ratus setidaknya, jika tidak ribuan. Hani sedang menatap tanda teko di sudut tanda khususnya dan matanya mengembara. Setelah memeriksanya sebentar, dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap penginapan kecil itu. Melihat tidak ada orang di sekitar, sosoknya kabur dan dalam kedipan cahaya kuning samar, dia melangkah melewati pintu penginapan seolah-olah itu tidak ada. Aula utama penginapan itu gelap gulita dan benar-benar sunyi. Tidak diketahui apakah ada tamu atau mereka semua sedang tidur. Setelah beberapa pertimbangan, Hani memejamkan matanya dan melepaskan indera spiritualnya, membenamkan pikirannya dengan gambaran penginapan. Dia kemudian diam-diam berubah menjadi embusan angin dan menghilang ke dalam kegelapan. Pemilik penginapan kedatangan yang menyenangkan adalah seorang lelaki tua keriput berusia 50-an dan termasuk orang terkaya di desa. Setelah hari yang sibuk, dia menarik dirinya ke dalam tidur nyenyak, memeluk seorang selir muda yang dia nikahi awal tahun ini. Tapi tiba-tiba, dia merasakan angin dingin menusuk tulang melewatinya membangunkannya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berkeringat dingin. Dalam kegelapan pekat, ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidurnya, menatapnya dengan mata dingin yang berkilau. "Kamu?" Tepat saat dia akan berteriak, garis perak melintas dan tenggorokannya mati rasa. Suaranya segera berhenti. "Jangan berisik. Meskipun tidak ada kultivator di penginapan, saya tidak ingin membuat khawatir siapapun. Saya hanya ingin berbicara dengan Anda tentang benda ini." Siluet itu mengangkat tangannya dan kunci yang bersinar dengan cahaya perak muncul di depan lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu melihat kunci ini, tubuhnya bergetar dan tubuhnya santai. Sebaliknya, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Orang yang memegang kunci itu tentu saja Hanli. Pria tua itu buru-buru melompat dari tempat tidur dan memberi isyarat dengan tangannya, mencoba berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Hani tersenyum dan mengangkat tangannya, mengeluarkan jarum perak dari tenggorokan pria itu. Pria tua itu terbatuk beberapa kali dan akhirnya mendapatkan kembali suaranya, lalu bertanya, "Bisakah Anda mengizinkan saya untuk memeriksa kunci perak itu?" Setelah jeda beberapa saat, Hani menyerahkan kunci itu. Orang tua itu mengambil kunci perak dan memeriksanya lama, sebelum menyerahkannya kembali ke Hani dengan kedua tangannya. Dengan ekspresi hormat, dia sangat membungkuk kepada Hani dan berkata, "Apakah Anda tuan muda yang hebat?" "Kamu sudah melihat kuncinya," kata Hanli. "Apakah ada masalah?" "Tidak ada, karena tuan muda mencari saya dan Anda memiliki kunci asli. Identitas Anda pasti, tapi..." Pria tua itu kemudian mengalihkan pandangannya ke wanita muda yang tidur di belakangnya. Hani berkedip dan dengan tenang berkata, "Jangan khawatir, aku sudah memberinya mantra sebelum aku membangunkanmu. Tidak peduli seberapa keras Anda berteriak, dia tidak akan mendengarnya." "Itu bagus," lelaki tua itu dengan tulus berkata. "Tuan Klan belum menghubungi saya setelah beberapa tahun. Saya hanya manusia biasa, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi.
Saya tidak berani bertanya, takut akan menarik perhatian kultivator lain. Sekarang Tuan Muda telah membawa kunci perak, saya akhirnya bisa santai. Jika bukan karena kepala klan yang menyebutkan bahwa kamu telah mengubah penampilanmu, aku tidak akan berani mempercayainya. Sesuatu telah benar-benar terjadi pada klan Feng. Karena itu, saya perlu membuka cadangan rahasia dan mengeluarkan beberapa benda. Selain kepala klan, tidak ada yang tahu lokasinya. Dia seharusnya meninggalkan peta cadangan bersamamu. Berikan padaku. Hani berbicara terus terang dan dengan nada memerintah. Iya, karena Anda memiliki kunci cadangan, Anda memiliki kualifikasi untuk membukanya. Tunggu sebentar, Tuan Muda. Orang tua itu kemudian menutupi dirinya dengan beberapa pakaian dan membawa Hani ke halaman belakang penginapan. Akibatnya, lelaki tua itu mengambil cangkul besi dan mulai menggali di sudut halaman yang biasa-biasa saja. Setelah itu, dia menggunakan tangannya untuk mencari tanah dengan hati-hati. Akhirnya menemukan batu bata dengan penampilan yang biasa. Pada saat itu, dia sudah berkeringat. Orang tua itu menyerahkan batu bata itu kepada Hani dan berkata, "Lokasi cadangan rahasia disegel di sini. Ada batasannya dan saya tidak bisa membukanya. Tapi Tuan Muda seharusnya bisa." Tentu saja aku tahu. Hani memberi batu bata itu beberapa pandangan menilai dan mengangguk puas. Kemudian dengan ekspresi tegas dia memerintahkan, "Sekarang aku memiliki benda ini. Kamu tidak boleh tinggal di sini lebih lama lagi. Pergilah yang jauh dan sembunyikan identitasmu." Ekspresi lelaki tua itu menjadi redup ketika dia mendengar ini. Maka sesuatu pasti benar-benar terjadi pada klan Feng. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan segera berangkat dalam beberapa hari. Saya tidak akan membiarkan informasi Tuan Muda bocor. Hani menyingkirkan batu bata itu dan sekali lagi melihat ekspresi suram lelaki tua itu. Dengan hati yang tergerak, dia membalik tangannya dan memberikan botol biru kecil kepada lelaki tua itu. "Kamu pasti tahu bagaimana keadaannya sekarang. Karena Anda selalu setia pada klan Feng, minumlah sebotol pil obat ini, meskipun Anda hanya seorang manusia. Pil akan memperkuat tubuh Anda dan memungkinkan Anda untuk hidup lebih lama." Orang tua itu tertegun sejenak sebelum dengan gembira menjawab, "Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda, Tuan Muda." Hani melambaikan tangannya dan tanpa ekspresi berkata, "Baiklah, aku akan pergi sekarang, jaga dirimu." Kemudian dalam sekejap biru, dia menghilang dari penginapan tanpa jejak. Orang tua itu melihat sekelilingnya dengan kaget dan setelah beberapa lama, dia memastikan bahwa Hani telah pergi. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan menatap kosong ke botol obat sebelum menghela nafas. Ketika Hani meninggalkan penginapan, dia segera terbang keluar kota dan pergi mencari gunung yang sunyi. Setelah mendarat, dia memanggil batu bata biru dengan klik telapak tangannya. Dengan batu bata di tangan, Hani melihat lebih dekat dan menyapukan tangannya yang lain melewatinya. Dengan ujung jari bersinar dalam cahaya biru, mereka menyapu melewati permukaan batu bata dan menyebabkannya beriak dalam cahaya putih. Dia melengkungkan bibirnya menjadi senyuman dan mengangguk. Batu bata itu konsisten dengan apa yang dikatakan Feng Yu kepadanya. Itu sebenarnya adalah kantong penyimpanan yang menyamar. Tapi itu perlu dibuka dengan mantra tertentu. Jika dibuka dengan paksa, barang-barang yang dikandungnya akan berubah menjadi abu. Hani memperoleh mantra dari Feng Yu sebelum kematiannya dan sekarang mengucapkannya. Menyemburkan bola cahaya biru dengan karakter jimat berkeliaran di atasnya. Itu menabrak batu bata dan menyelimuti di dalam. Segera dia membentuk gerakan mantra dengan satu tangan dan dengan cepat menekan setiap sudut batu bata dengan jarinya. Dengan ledakan ringan, sebuah lubang hitam pekat muncul di permukaannya. Dia tidak mengambil resiko memasukkan tangannya ke dalamnya. Sebagai gantinya, dia menampar bagian bawah batu bata, dan itu bergetar dengan cahaya, menyebabkan dua benda terbang keluar dari lubang. Ada slip batu giok yang berukuran beberapa inci, dan setumpuk dokumen yang terbungkus rapat. Dia dengan mudah menangkap mereka di udara dengan satu tangan. Setelah meletakkan batu bata, Hani tidak memperhatikan dokumen dan segera membenamkan indera spiritualnya ke dalam slip batu giok. Tidak lama kemudian, ekspresinya melengkung dan berubah cemberut. Raja Perbedaan juga melihat reaksinya dan bertanya, "Ada apa? Mungkinkah itu tidak berisi lokasi gua rahasia klan Feng?" Itu ada di sana dan bahkan merinci lokasi tepatnya.
Setelah menghela nafas panjang, Hani menarik indera spiritualnya dari selip batu giok dan mengerutkan kening. Lalu kenapa kamu begitu murung? Mungkinkah gua itu berada di tempat yang berbahaya? Seperti yang diharapkan dari seorang eksentrik yang mendekati usia 10.000 tahun, Raja Perbedaan Jiwa menebak dengan benar. Hani menghela nafas dan memasang ekspresi tak berdaya berkata, "Ada kemungkinan aku akan mendapat masalah. Gua rahasia terletak jauh di dalam pegunungan gundukan salju. Mengapa klan Feng mendirikannya di sana? Mungkinkah mereka tidak tahu ada yang aneh dengan pegunungan dan para kultivator sering menghilang?" Raja Perbedaan Jiwa berbicara dengan nada terperangah. "Siapa tahu," Hani berkata dengan senyum masam. Mungkin leluhur klan Feng merasa bahwa semakin berbahaya daerah itu, semakin aman itu. Raja Perbedaan Jiwa dengan malas berkata, "Karena mereka selalu menggunakan gua rahasia ini, seharusnya tidak terlalu berbahaya, tidak ada gunanya terlalu khawatir. Saya harap begitu. Sekarang setelah saya mendapatkan peta, saya tidak bisa membiarkan ini berlalu karena beberapa bahaya yang tidak diketahui. Jika ini berjalan lancar, saya akan tiba di sana dalam sehari." Setelah itu, Hani menyingkirkan slip batu giok dan kemudian mengambil salah satu dokumen, membalik-baliknya sebelum berteriak kaget. Dia kemudian berkata, "Ini dibuat untuk properti klan Feng di dunia fana. Mereka bisa dikatakan memiliki tanah paling banyak di wilayah ini." "Apakah itu sesuatu yang aneh?" Raja Perbedaan Jiwa bertanya. Klan bangsawan Jin Agung dan klan kultivator di selatan surgawi memiliki beberapa perbedaan. Mengganggu dunia fana dapat dianggap cukup biasa, dan bukanlah hal yang memalukan untuk berinteraksi dengan pejabat tinggi pemerintah dan orang kaya. Bahkan kultivator gelandangan mengambil inisiatif untuk menjangkau mereka untuk minta bantuan. Jin Agung tidak hanya melintasi sejumlah besar tanah, tetapi manusia yang hidup di sana ada dalam kepadatan yang jauh lebih besar daripada selatan surgawi. Akibatnya ada lebih sedikit daerah terpencil dan obat-obatan roh, dan batu roh sering ditemukan di tangan manusia. Ini berbeda di selatan surgawi, di mana manusia menempati tanah yang jauh lebih sedikit dan ada lebih banyak hutan belantara. Dengan demikian, Hani dengan ragu berkata, "Maksudmu banyak sekte mengizinkan kekuatan kerajaan Jin Agung untuk mengendalikan sumber daya kultivasi mereka?" Raja Perbedaan Jiwa terkekeh dan berkata, "Bukannya mereka mengizinkannya. Jin Agung tidak seperti selatan surgawi, di mana terdapat banyak negara dan klan yang berbeda, melainkan satu pengadilan kekaisaran yang kuat telah memerintah dunia fana Jin Agung sejak zaman kuno. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultivator, mereka tidak akan berani membahayakan urusan fana, atau sekte dan kekuatan lain akan menggunakan kesempatan ini sebagai dalih untuk bergerak melawan mereka. Akibatnya, pengadilan Jin Agung telah mencapai kompromi dengan banyak kekuatan besar di dunia kultivasi. Jika saya ingat dengan benar, perjanjian itu akan menentukan bahwa kekuatan atau sekte tidak akan menekan atau mengganggu pengadilan kekaisaran fana, dan bahkan akan memungkinkan pengadilan kekaisaran untuk secara langsung mempekerjakan beberapa kultivator gelandangan untuk menjaga prestis pengadilan. Tentu saja, keluarga kekaisaran Jin Agung juga dapat memelihara sejumlah kultivator mereka sendiri. Tetapi sekte besar mengawasi mereka untuk memastikan mereka tidak terbawa suasana. Raja Perbedaan Jiwa melanjutkan, "Untuk semua kekuatan besar ini untuk memperoleh sumber daya kultivasi dan tenaga kerja, mereka telah membuat perjanjian secara rahasia dengan keluarga kerajaan dan istana kekaisaran. Beberapa pejabat yang sangat kuat kemungkinan akan didukung oleh berbagai sekte untuk mencegah kekuatan lain mengambil keuntungan. Dalam keadaan ini, klan bangsawan mulai muncul dari sekte, dan sebagai hasilnya, klan bangsawan secara bertahap mengumpulkan banyak sifat fana dan menjadi terbiasa berinteraksi dengan dunia fana. Namun, tanah ini seharusnya memiliki sumber daya kultivasi karena mereka telah disimpan dengan sangat hati-hati. Ini sangat penting untuk kelangsungan hidup klan bangsawan manapun." Ketika Hani mendengar ini, dia mengelus dagunya dengan takjub. Karena dokumen-dokumen ini sangat penting, mengapa mereka ditempatkan di sini? Hani merenung. Apakah Master Klan Feng merasakan sesuatu akan terjadi dan menempatkannya di sini sebagai tindakan darurat? "Itu mungkin, tapi ini tidak ada hubungannya dengan kita," kata Raja Perbedaan Jiwa.
Jangan buang waktu kita untuk memikirkan hal ini dan langsung menuju ke gudang tersembunyi klan Feng. Mungkin ada teknik Buddhis untuk melarutkan ki Anda yang sangat buruk. Seperti yang kamu katakan, senior. Hani tersenyum dan kemudian menyimpan dokumen itu ke dalam kotak batu giok. Setelah memastikan arahnya, dia terbang dengan alat ajaib menuju pegunungan gundukan salju. Pada saat itu di sebuah makam di bawah pegunungan gundukan salju, ada dua siluet yang diselimuti ki hijau. Mereka berlutut di depan 3 peti mati batu dan tetap tidak bergerak. Tiba-tiba, 2 garis cahaya hijau terbang keluar dari salah satu peti mati, dan mereka masing-masing masuk ke dahi siluet itu. Pergi, bunuh dia dan ambil harta karun itu. Seorang pria berbicara dari peti mati tengah dengan nada yang mengesankan. Kedua siluet itu kabur menjadi garis-garis cahaya hijau dan mengitari ruangan sebelum terbang. Baiklah, saya telah memperoleh penampilan orang yang mengambil penghalang Vajra dan memberikannya kepada inkarnasi. Ki sisa pangeran juga seharusnya tetap berada di penghalang Vajra untuk waktu yang singkat. Selama orang ini tidak segera meninggalkan provinsi Guaning, mustahil baginya untuk melarikan diri. Terima kasih banyak Tuan Ayah. Sebuah gagap bahagia keluar dari peti mati lainnya. Pria dari peti mati tengah mendengus dan berkata, "Aku akan membiarkannya kali ini. Tetapi sebaiknya tidak ada lebih banyak masalah." Iya, lain kali ini tidak akan terjadi. Si gagap sekarang memiliki nada ketakutan. Tidak ada kata-kata lebih lanjut yang diucapkan dari peti mati manapun. Tetapi setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, ledakan keras terdengar. Tutup peti mati tengah terbang 10 meter di udara. Dan siluet tipis mengenakan mahkota duduk di atasnya. "Rajaku, mengapa kamu?" Suara seorang wanita manis terdengar dari peti mati lainnya. Dengan mata merah menyala, pria itu berkata, "Pembuluh darah Yinki di bumi akan segera meletus. Dan cuti sementara dari kamar makam tidak akan membuatku kehilangan banyak kerugian dalam kultivasi. Ini adalah kesempatan yang baik untuk meminjamkan Jenderal Ge bantuan dan membuang beberapa karakter bermasalah di luar klan bangsawan. Setelah saya keluar, saya akan mengaktifkan semua batasan di makam untuk mencegah orang luar masuk." Setelah ragu-ragu sejenak, wanita itu menjawab, "Ya yang mulia, tolong hati-hati. Jangan khawatir selirku tercinta, saya akan kembali ke makam setelah 2 hari. Aku tidak akan banyak pergi setelah itu." Pria itu mengangguk dan kemudian dia berdiri dari peti mati. Tubuhnya kabur beberapa kali dan kemudian tubuhnya menjadi tidak jelas, berubah menjadi awan kabut abu-abu dan menghilang dari pandangan. Tidak diketahui kemana dia pergi. Segera keheningan memenuhi ruang makam, hanya untuk terganggu oleh desahan dalam seorang wanita. Ketika Hani melihat gunung gundukan salju, hari sudah subuh. Tanpa pikir panjang, dia bergegas ke pegunungan dengan alat sihir terbangnya. Khawatir dia akan memancing masalah, Hani menyembunyikan auranya dan terbang di ketinggian rendah. Melepaskan indera spiritualnya untuk hanya menempuh beberapa kilometer dan dengan cermat mengamati semua yang terjadi di dekatnya. Lokasi penyimpanan tersembunyi klan Feng berada di dekat jantung gunung dan di area yang tersembunyi dengan baik. Setelah seharian terbang di sekitar itu, Hani melihat ke bawah ke pegunungan dari udara sebelum jatuh ke puncak yang biasa-biasa saja, menemukan air terjun besar yang tingginya 1 kilometer. Adegan itu benar-benar sama dengan klip giok yang dijelaskan, sangat melegakan Hani. Setelah melihat kabut air putih yang bergelombang, Hani melayang ke bawah dan membentuk gerakan mantra. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melepaskan 2 garis cahaya biru ke air terjun. Serangkaian gemuruh yang teredam terdengar, diikuti oleh munculnya lubang selebar 3 meter di air terjun. Hani terbang tanpa ragu-ragu dan segera setelah itu lubang itu menghilang. Tentu saja Hani tidak tahu bahwa saat dia memasuki gua, 2 siluet hijau mengejarnya dari jarak 500 km. Mereka menggeram marah dan memamerkan taring hitam pekat mereka. Sesekali mengeluarkan serangkaian raungan rendah yang mengingatkan pada binatang berkepala 2 yang mengerikan. Namun, kedua siluet ini tidak dapat mengetahui bahwa beberapa kilometer di belakang saat itu, ada 2 sosok tersembunyi yang dengan dingin mengawasi mereka. Mereka saling berbisik dengan kepala tertunduk. Bagaimana dengan itu?
Apakah Anda memiliki kepastian untuk menahan inkarnasi dari iblis api yang mulia? Jika mereka berhasil melarikan diri, kita pada akhirnya akan menakuti mereka semua. Salah satu dari dua sosok itu mengirim transmisi suara ke yang lain, berbicara dengan suara tajam. Sosok lainnya mendengus dan dengan murung berkata, "Yang disebut inkarnasi dari Raja Api Mulia diciptakan dari teknik perbaikan jiwa, dengan paksa menyempurnakannya hingga menjadi boneka yang patuh. Kecerdasan mereka sangat berkurang sebagai hasilnya. Meskipun mereka memiliki kultivasi jiwa baru lahir, mereka mudah ditangani oleh para kultivator dengan kekuatan yang setara. Tidak akan sulit untuk mengalahkan mereka bersama. Tapi sekarang Iblis Tua melepaskan inkarnasinya sendiri. Itu akan sangat menguntungkan kita. Membunuh mereka sama saja dengan memotong lengannya." Suara itu dalam dan rendah. Kata-kata saudara angin surga sangat masuk akal, kata suara tajam itu. Namun saya cukup penasaran dengan orang yang dikejar oleh inkarnasi itu. Itu sudah cukup untuk membuat Iblis Tua mengirim orang-orang menjauh dari makam pada saat yang genting dan melupakan tujuannya. Siapa tahu, terlepas dari siapa itu, mereka tidak memiliki pengaruh atas rencana kita. Kultivasi Raja Api Mulia akan sangat berkurang ketika dia meninggalkan makamnya. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Iblis Tua itu sangat licik dan tidak pernah meninggalkan makamnya lebih dari sesaat. Jika bukan karena jebakan yang saya buat, saya khawatir kita tidak akan memiliki peluang sedikit pun. Bagaimanapun, kemampuannya tidak kurang dari seorang kultivator jiwa baru lahir saat dia berada di makamnya. Suara tajam itu terkekeh sinis dan berkata, "Jika Iblis Tua Api Agung tahu bahwa kita telah membocorkan rencana ini ke dua klan bangsawan lainnya, aku tidak tahu ekspresi apa yang akan dia buat. Klan telah mengundang pendukung sekte mereka dan menunggunya untuk mengambil umpan. Selain itu, bahkan jika dia berhasil melarikan diri dari mereka secara kebetulan, kita akan menunggu di luar makamnya. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri." Tepat sekali, kita bersaudara merencanakan lebih dari 10 tahun untuk plot ini. Lebih jauh lagi, sejak kita memasang jebakan, kita selalu berada di luar, mengawasi tindakannya dan membiarkan kita bergerak pada waktu yang tepat. Dengan dia pergi, selir tercinta dan anaknya tidak akan mampu melawan kita bertiga. Kemudian harta yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan ribuan mayat tentara di dalam makam akan menjadi milik kita. Dan saya pernah mendengar bahwa tubuh mayat surgawinya akan segera selesai. Dari sifatnya yang berhati-hati, mutiara mayat surgawi untuk tubuh harus disembunyikan di suatu tempat di kuburan. Selama kita dapat menemukannya dan menghilangkan jiwanya, kita juga dapat memanfaatkan tubuh untuk mengolah teknik pengerasan dan penguatan tubuh. Ini adalah harta yang ideal untuk jenis kultivasi itu. Suara tajam itu berkata, "Hehe, teknik kultivasi saya tidak menekankan kultivasi teknik penguatan tubuh. Jadi saya tidak tertarik pada mutiara mayat surgawi. Saya hanya ingin ribuan mayat prajurit yang ada di makamnya. Dengan para prajurit itu, saya bisa menjadi faksi kekuatan tanpa meninggalkan pengasingan." Ketika angin surga mendengar ini, dia berbicara dengan penuh semangat. Tetapi saya tahu apa yang akan dikatakan oleh rekan Dawisin. Dia hanya menginginkan seni roh mayat, sehingga dia bisa mengendalikan tentara mayat dengan mudah. Kalau tidak, dia harus pergi dan meminta bantuan kita untuk menggunakannya. Kedengarannya benar, pemilik suara tajam itu kemudian memeriksa siluet hijau dari kejauhan dan mengusulkan, "Sekarang saatnya untuk bertindak." Karena saudara Wildsen mengikuti dengan cermat setelah Iblis Tua, seharusnya tidak ada masalah. Kita harus mengambil tindakan sebelum sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ayo cepat singkirkan inkarnasi Iblis Tua, dan kemudian kembali ke makam untuk bersembunyi dalam penyergapan. Jika kita membiarkan Iblis Tua itu kembali, segalanya akan menjadi lebih buruk. Iya, sudah hampir waktunya. Iblis Tua seharusnya meninggalkan pegunungan gundukan salju. Ayo berangkat. Angin surga berhenti sejenak sebelum mengangguk setuju. Pada saat itu, dua inkarnasi hijau melolong dengan keras. Tetapi segera, mereka tiba-tiba merasakan fluktuasi ki spiritual yang mencengangkan dari belakang mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat. Akibatnya, mereka melihat kabut hitam besar dan badai angin yang mencengangkan mengejar mereka. Itu memenuhi seluruh langit dan muncul hampir seolah-olah itu bertujuan untuk menyelimuti keduanya.
Handi saat ini berdiri di depan pintu batu di belakang air terjun. Sama sekali tidak mengetahui masalah besar yang tidak sengaja diselesaikan oleh pihak lain. Meskipun dia bisa dengan mudah mengirim dua inkarnasi itu akan menghabiskan kesempatan terakhir baginya untuk mengangkat segel pengunci jiwa. Matanya terfokus pada sudut pintu batu dan ada sedikit tonjolan di sana dengan lubang besar 1 inci di atasnya. Dia meraih kantong penyimpanannya dan mengambil kunci perak berkilauan ke tangannya. Dia menjentikan jarinya dan menembakkannya ke dalam lubang dengan garis perak. Kunci masuk dengan mulus, meninggalkan bagian luar di luar lubang. Dia tersenyum ketika dia melihat ini dan mengarahkan jarinya ke kunci, menembakkan seberkas cahaya biru ke arahnya. Kemudian kuncinya perlahan berubah menjadi setengah lingkaran dan gerbang batu putih mulai bersinar dalam lapisan cahaya putih. Dengan gemetar samar, pintu batu perlahan terbuka, meninggalkan celah kecil bagi seseorang untuk melewatinya. Hani melirik permukaan sebelum dengan tenang masuk. Setelah berjalan lebih dari 30 meter di dalam, ada formasi transportasi besar 3 meter di depannya. Ada 8 alur di sekitar formasi mantra yang benar-benar kosong. Ketika dia melihat ini, dia tersenyum tipis. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang formasi, mereka akan meletakkan batu roh mereka di semua jalur, menghasilkan kekuatan spasial formasi untuk menghancurkannya sepenuhnya. Siapapun yang merancang penyimpanan tersembunyi ini cukup cerdik. Dia berjalan ke formasi mantra dan matanya berkedip beberapa kali. Lengan bajunya bergetar dan 5 batu roh tingkat rendah ditembakkan ke dalam 5 alur terpisah. Kemudian dia memukul formasi mantra dengan segel mantra dan formasi transportasi mulai bersenandung. Dengan pencapaian Hani dalam formasi mantra, dia bisa melihat apakah ada yang salah dengan formasi tersebut. Dia dapat dengan cepat mengatakan bahwa itu aman dan kemudian berjalan ke tengah formasi. Cahaya putih kemudian melilitnya dan dia menghilang dari pandangan. Jarak dia diteleportasi cukup pendek. Seperti yang diduga, dia tidak merasa sakit kepala akibat teleportasi karena indera spiritualnya yang kuat. Kemudian dalam kilatan cahaya putih, dia muncul di aula besar. Dia menyapu pandangannya ke sana dan mengambil seluruh pemandangan. Panjangnya hanya sekitar 60 meter, dan seluruhnya terbuat dari batu hangat yang dipotong rapi. Tidak banyak barang di aula, 2 baris rak hijau dan peti perak sepanjang 3 meter. Yang mengejutkan Hanli, gua rahasia klan Feng cukup kecil. Rak kayu terbuat dari kayu yang berharga. Warnanya tidak berubah meskipun usianya sangat tua dan masih memiliki semacam aroma. Susunan lebih dari 30 alat sihir ditempatkan di salah satu rak. Semuanya dengan kualitas kelas menengah atau lebih tinggi. Ada beberapa harta sihir yang tidak diketahui bercampur di antara mereka, dan mereka tampak sangat menarik. Di rak lain, ada lebih dari 100 berbagai slip batu giok yang tersusun rapat. Dia tidak melihat lagi alat sihir dan harta karun. Dia juga tidak memperhatikan peti perak. Sebagai gantinya, dia berjalan ke batu giok. Dia menyapu pandangannya melewati mereka, dan dengan santai mengambil satu ke tangannya sebelum dengan cepat menyapu indera spiritualnya melalui itu. Perasaan spiritualnya yang kuat memungkinkan dia untuk melihat melalui slip batu giok dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan. Yang mengejutkannya, tidak satu pun dari mereka berisi apapun yang berhubungan dengan teknik Buddhis. Mungkinkah Feng Yu berbohong? Hani menggelengkan kepalanya dan melemparkan pikiran itu ke belakang pikirannya. Dia telah menggunakan teknik air mata mimpi untuk memastikan bahwa Feng Yu telah mengatakan yang sebenarnya. Tidak mungkin baginya untuk menipu dia. Setelah berpikir lebih jauh, matanya turun ke 3 peti perak. Merenungkan dirinya sendiri sejenak, dia berjalan mendekat dan membuka masing-masing dari mereka dengan lambaian lengan bajunya. Salah satu peti diisi dengan beberapa ratus batu roh kelas menengah. Satu lagi diisi dengan kotak batu giok dengan berbagai ukuran. Hani menyapu indera spiritualnya melewati mereka dan menemukan bahwa mereka mengandung bahan dan pilangka. Pada pandangan pertama, itu sama berharganya dengan peti batu roh. Setelah melihat melalui 2 peti ini dan gagal menemukan apa yang dia inginkan, dia tanpa sadar memasang ekspresi suram. Setelah dia melihat ke peti terakhir, dia menemukan berbagai jimat berkilauan dengan cahaya. Dia segera menyatakan kekecewaannya setelah melihat ini. Tetapi terlepas dari itu,
Dia dengan hati-hati menyapu indera spiritualnya melalui dada. Kemudian ekspresinya bergerak dan dia mengulurkan tangannya ke arah itu. Dalam embusan angin, sebuah benda di bawah jimat terbang ke genggamannya. Itu adalah kotak kayu merah tua yang panjangnya setengah kaki. Itu memiliki jimat kuning samar yang menyegelnya, dan permukaan kotak itu diukir dengan karakter jimat Buddha. Dia melirik jimat di kotak dan melihat bahwa itu adalah jimat penyembunyi ki yang umum. Dia merobeknya tanpa ragu-ragu dan membuka kotak itu. Akibatnya, dia melihat cahaya 7 warna keluar dari kotak. Sumber cahayanya adalah mutiara syukuran ibu jari berwarna putih susu. Peninggalan kristal, Hani berteriak kegirangan. Peninggalan kristal itu bukan satu-satunya yang ada di dalam kotak. Ada juga 2 alat sihir sekte Buddhis dan slip batu giok kuning. Alat ajaib itu adalah roda dharma dan gelang tasbih emas. Mereka berdua bersinar dengan cahaya spiritual iman. Adapun slip batu giok tampak biasa-biasa saja, tetapi minat Hani benar-benar ditangkap olehnya. Dengan sapuan tangannya, dia mengambil slip batu giok dan dengan tidak sabar memasukkan indera spiritualnya ke dalamnya.